Halo teman-teman, aku Aldo bersama Erina, Vera, dan Jos. Hai, Dan selamat datang di pahlawan muda. Hari ini kita akan berbicara tentang anak laki-laki yang ada di dalam Alkitab dan kita tidak tahu siapa namanya. Ya, karena dia salah satu mujizat yang paling keren yang pernah terjadi. Siapa? Anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Oh, kalian tahu gak? Setiap hari anak laki-laki itu berangkat ke sekolah dengan orang yang sama. Ketika seseorang bertanya mengapa, dia menjawab, aku diberitahu bahwa aku perlu berjalan dengan iman. Hai. Yuk kita bahas sebelum kita terlalu garing. Ayo pergi. Halo young people, bertemu lagi di dalam episode yang baru di mana kita akan sama-sama belajar mengenai tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Dan aku percaya kalian sudah banyak diberkati ya melalui episode-episode sebelumnya. Sebelum saya ingin membagikan tentang satu tokoh yang baru ke kalian semua, saya memperkenalkan dulu, nama saya Feiba dan saya berasal dari Manado. Saya bergereja di IFJF Manado and I also do the youth ministry in my church. So it's good to meet you all and I hope that you're gonna be blessed today dengan tokoh yang kita akan belajar sama-sama hari ini. So today I want to share to you guys about a young boy yang mungkin kita tuh sudah banyak kali mendengar cerita tentang si anak kecil ini. Dan anak kecil ini tuh sebenarnya tidak ditulis namanya di dalam Alkitab, gitu ya. But somehow gitu apa yang dia lakukan itu memiliki impact yang besar di saat itu. Dan kita akan baca sama-sama cerita firman Tuhannya di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. So if you have a Bible, you can open your Bible or you can also read the verse that will show di screen kalian ya. Kita akan baca sama-sama di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. And I will read it for you. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk semua orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Oke, so kita banyak sekali mendengar tentang cerita ini. Kita udah banyak sekali mungkin diajarin sejak kita masih kecil ya di sekolah minggu tentang cerita bagaimana Tuhan Yesus tuh memberi makan 5.000 orang, dan itu tuh dibilang baru laki-laki aja gitu. Itu belum dihitung dengan perempuan dan anak-anak kecil. So ya we can imagine lah, kita bisa membayangkan berarti ada begitu banyak orang saat itu ya gitu. Dan ada suatu kebutuhan gitu yang dibutuhkan oleh orang-orang itu, yaitu mereka tuh butuh untuk makan karena mereka telah mengikuti Yesus dari pagi, mungkin udah jalan-jalan ke sana kemari gitu, dan setelah itu udah mau sore mereka harus makan, tapi ya nggak ada makanan gitu, nggak ada makanan untuk bisa memberi makan begitu banyak orang saat itu.
pada akhirnya Tuhan Yesus bertanyalah dia kepada murid-muridnya gitu. Yuk, di mana nih kalian bisa beli makanan untuk orang ini nggak? Orang-orang sebanyak ini nggak gitu. Tapi muridnya sendiri bilang kayak, Tuhan, kita tuh nggak punya cukup uang gitu. Dan kalaupun kita beli makanan untuk mereka, yang pasti tuh nggak akan cukup untuk semuanya ini. Lalu datanglah seorang murid yang lain gitu dan bilang bahwa, oh di sini ada anak kecil gitu. There's a young boy di sini yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi murid ini sendiri pun kayak mereka meragukan kayak, Tuhan, gimana bisa 5 roti dan 2 ikan ini pun gak akan bisa memberi makan sebanyak ini gitu orang yang ada saat ini gitu. Nah, tapi gitu, kadang ya kita tuh berpikir bahwa ketika kita memiliki hal yang kecil, maka itu nggak bisa menjadi sesuatu yang besar karena kita tuh memakai akal pikiran kita gitu. Tapi kita bisa belajar bahwa ternyata even the small things itu bisa menjadi hal yang besar, itu bisa memberkati banyak orang jika itu berada di tangan yang tepat gitu. Ketika si anak kecil ini mau memberikan apa yang dia punya kepada Tuhan, Tuhan Yesus tuh mampu menjadikannya itu suatu mujizat yang bisa memberi makan begitu banyak orang. Oke, so hari ini kita akan belajar 3 hal dari seorang anak kecil ini. Kayak apa sih yang dilakukan oleh anak kecil ini sehingga the small things yang dia punya itu bisa menjadi mujizat yang besar, itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang ada saat itu. Yang pertama yang mau kita belajar bersama-sama adalah use what you have for God. Gunakanlah apa yang kamu miliki, apa yang kamu punya untuk Tuhan gitu. Tuhan itu selalu mencari apa yang kita punya loh sebenarnya. Dia tuh tidak pernah mencari apa yang kita nggak punya gitu. So, kita tuh nggak usah berpikir yang besar-besar dulu. Mungkin ketika kita mau melayani atau mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, kadang tuh kita harus, kadang kita mungkin berpikir kayak, aku nggak bisa berbicara di depan banyak orang, aku nggak bisa menyanyi dengan bagus, aku nggak bisa melakukan inilah, itulah. Tapi kita coba deh sekarang berpikir, nah sekarang apa sih sebenarnya yang kita punya dalam hidup kita? Apa yang kita bisa? Ya lakukanlah itu, even it's just a small things teman-teman. Kalian bisa pakai itu untuk Tuhan gitu. Kalian nggak perlu mencari hal-hal yang besar, atau kalian nggak perlu menjadi orang yang besar terlebih dahulu agar supaya kamu bisa melayani Tuhan, nggak gitu. Tapi Tuhan melihat apa yang kamu punya saat ini, apa yang ada di tangan kamu nih. Kalau kamu punya mungkin hanya, oh aku bisa mendengarkan orang lain gitu. Aku bisa menjadi sahabat yang baik gitu untuk temanku. Dan do that gitu, lakukanlah hal itu. Atau ketika kamu pengen melayani Tuhan, kamu nggak tahu nih kamu harus melakukan apa gitu. Lihat di dalam diri kamu, apa sih kemampuan-kemampuan yang kamu miliki. Mungkin hanya kecil gitu, mungkin kamu hanya bisa, kayaknya aku hanya bisa angkat-angkat kursi deh gitu. Kayaknya aku hanya bisa beres-beresin tempat ibadah deh. That's fine gitu, it's okay gitu. Kalau untuk melayani Tuhan kita nggak perlu melakukan hal yang besar sekali lagi ya. But start from the small things gitu. Because small is big. Hal yang kecil itu bisa menjadi sesuatu yang besar gitu. We never know. Kalau kamu kasih itu ke Tuhan, kamu berikan ke Tuhan, maka apapun yang kamu punya saat ini, Tuhan bisa pakai itu untuk kemuliaannya. Tuhan bisa pakai itu untuk menjadi sesuatu yang besar. Okay, so the first thing that we learn adalah use what you have for God. And the second thing, hal yang kedua yang kita mau belajar dari anak kecil ini nih adalah yang namanya willingness, kemauan gitu. Willingness ini adalah suatu sikap ya. Ini ketika aku search artinya di dalam diartikan ke bahasa Indonesia. Jadi willingness itu adalah suatu sikap yang dengan senang hati untuk melakukan sesuatu saat diperlukan. Dan ini tuh benar-benar kita bisa melihat dalam diri anak kecil ini loh teman-teman. He is just a small boy gitu di saat itu. Mungkin dia belum ngerti tentang mujizat yang besar itu seperti apa, but he knows about Jesus, bahwa Yesus tuh bisa melakukan hal yang besar gitu. Dan yang menarik adalah coba deh kita imagine sekarang ya, di situ kan ada lebih lah dari 5.000 orang. Nggak mungkin dong hanya si anak kecil ini yang bawa makanan, right?
Pasti ada orang-orang lain juga sebenarnya yang membawa makanan, mungkin walaupun nggak banyak saat itu. Tapi dari begitu banyak orang yang ada saat itu, hanya si anak kecil ini yang mau kasih, yang willing untuk kasih ke Tuhan makanannya gitu. Dan sekali lagi, Tuhan tuh tidak melihat hal yang besar. Tuhan bisa memakai segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, as long as we are willing to give it to God gitu. As long as kita mau nggak kamu berikan itu untuk Tuhan. Ya percuma kita punya sesuatu dalam kehidupan kita, tapi kita nggak kasih itu ke Tuhan, tapi kita nggak berikan itu ke Tuhan. Di sini kan tadi dibilang willingness itu melakukan dengan senang hati saat diperlukan gitu. When God needs you to do something, mau nggak kamu kasih itu ke Tuhan? Mau nggak kamu kasih talenta kamu? Mau nggak kamu kasih waktu kamu? Mau nggak kamu kasih hati kamu, kasih kamu gitu ke Tuhan, untuk Tuhan pakai untuk dijadikan sesuatu yang besar bagi kerajaannya saat di muka bumi ini gitu. So kita bisa lihat gitu bahwa si anak kecil ini walaupun ternyata dia tuh masih kecil, but dia sadar gitu bahwa apa yang dia punya itu Tuhan bisa pakai gitu, dan dia mau loh memberikan hal itu kepada Tuhan Yesus. Banyak dari kita mungkin ya, karena kita nih anak muda, kita punya ego yang begitu besar, sometimes gitu ya, kita tuh mau memakai semua yang ada dalam kehidupan kita ya just for us gitu, agar supaya kita merasa senang dengan diri kita, agar kita merasa senang dengan hidup kita, dan kayak kita mungkin berpikir, nantilah gitu ya, kalau aku udah dewasa, nantilah kalau aku udah umur segini baru aku mau melayani Tuhan, atau nantilah kalau nanti gitu, nanti selalu gitu. Tapi can you imagine gitu, kita sebenarnya hidup di dunia itu nggak lama, and we never know sampai kapan gitu kita bisa hidup. So kalau kita masih hidup saat ini dan kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik yang kita punya ke Tuhan, yuk mari gitu. Aku ajak kita semua gitu untuk yuk sama-sama kasih apa yang kita punya ke Tuhan gitu. Yuk sama-sama berikan yang bisa kita berikan ke Tuhan gitu. Yuk mari sama-sama kita juga berikan sesuatu bagi sesama kita gitu. Selagi kita masih punya waktu, selagi kita masih muda, karena kalau kita masih muda kita masih kuat. Kalau kita udah tua nanti kita udah nggak kuat, kita nggak bisa melakukan banyak hal lagi gitu. So mumpung kita masih muda nih, yuk mari kita sama-sama lakukan yang terbaik. Willing, oke? Willing untuk memberikannya itu ke Tuhan. Nah, hal yang ketiga, yang terakhir yang kita mau belajar dari anak kecil ini adalah generosity, kemurahan hati. Guys, he is just a young boy gitu. Dia tuh anak kecil, tapi dia tuh bisa memiliki hati yang compassion loh. Dia punya hati untuk orang lain. Can you imagine 5 roti 2 ikannya itu mungkin satu-satunya bekal yang dia punya gitu. Dan kita bisa lihat ya betapa si anak kecil ini kayak dia nggak peduli lagi gitu. Kayak oke Tuhan, I give it to you gitu. Karena aku juga peduli dengan orang lain gitu. Walaupun mungkin dia nggak tahu akan terjadi apa sesudah itu gitu. Tapi kita bisa belajar bahwa ternyata dari seorang anak kecil kita bisa melihat, oh anak kecil ini murah hati gitu. Masa kita gitu yang udah dewasa ya tidak memiliki yang namanya kemurahan hati. Kemurahan hati itu adalah sikap di mana kita tuh mau berbagi apa yang kita miliki ke orang lain gitu. Selain kita memberikan ke Tuhan, mau nggak kita nih berbagi ke sesama kita gitu. Karena Tuhan tuh selalu melihat people ya guys. Tuhan tuh selalu punya hati untuk orang-orang. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita punya hati nggak untuk teman-teman di sekitar kita? Kita punya hati nggak untuk komunitas kita yang ada di kota kita? Kita punya hati nggak untuk teman-teman yang ada di sekolah kita gitu? Sekali lagi gitu, nggak perlu hal yang besar gitu. Nggak perlu hal yang besar. Bahkan hal kecil yang kamu miliki di dalam hidup kamu, apa yang kamu bisa bagi ke orang lain, share it gitu. Bagi itu ke teman-teman kamu, bagi itu ke orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Karena kamu gak pernah tahu, mungkin mereka sedang membutuhkan diri kamu saat ini. Mungkin hanya lewat perkataan kamu, mungkin hanya lewat nasihat kamu,
atau apapun lah ya gitu yang bisa kamu lakukan for the others, do it right now gitu. Lakukanlah saat ini juga, jangan menunggu nanti ya teman-teman. Sekali lagi, kalau kamu bisa lakukan hari ini, lakukanlah itu hari ini. So, tadi kita udah belajar dari pertama, yaitu use what you have for God. Dan yang kedua, kita sama-sama belajar bahwa kita harus punya yang namanya willingness, kemauan untuk memberikan hal tersebut pada Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa belajar bahwa yuk kita miliki yang namanya kemurahan hati, generosity. Itu karena sekarang, I don't know, mungkin udah banyak orang yang mulai berkurang gitu ya kemurahan hatinya, karena kita tuh hidup di zaman yang makin canggih, yang semua orang tuh udah independent semua, yang kita udah kayak we don't care anymore about the others gitu, karena selama kita senang, selama kita happy, ya udah life is just for me gitu. But Tuhan tidak mengajarkan itu kepada kita ya, karena Yesus sendiri menunjukkan bagaimana kemurahannya kepada orang-orang, bagaimana dia memberikan bahkan hidupnya kepada orang lain gitu. So, kita pun belajar hari ini bahwa if we have something in our life that we can do for others and for God, let's use it right now. Okay? And itu yang bisa aku bagikan untuk kalian semua. I hope that kalian juga bisa membagikan hal tersebut kepada orang lain. Amen. God bless you. Halo teman-teman, aku punya permainan tebak-tebakan untuk kita mainkan, yaitu tebak cerita Alkitab dari emoji. Ayo kita main. Ya, ini. Nah, ini. Tadi. Raja Daniel. Ini Raja nggak sih? Daud. Raja Daud. Bukan. Daud. Anda nih. Allah. Aduh. Batranu. Yunus. Yunus diperhatikan. Oke, next. Ah, ini. 7 kali sangkakala berbunyi. Space. Skip. Sekarang ibadah. Ada itu. Wah, Apa itu? apa ini kak? Ini. Oh, tembok Jericho. Oh, Nggak ada unsur. Nah. 5 roti dan 2 ikan. Paling gampang. Anak Abraham yang dikorbankan. Musa. cerita Musa dipanggil Tuhan api di semak-semak. Oh, Musa. Ini. Itu raja Itu Daud. Betul aja Daud. Daud melihat melihat Melihat. siapa? Daud melihat siapa? si Siapa mandi? Betseba. Oh, Daud Daud ngitik dengan mandi. Oh, Betseba. Nah, Daud Betseba. Oh iya, betul dia. Oh. Apa ini? Apa ini? Bangunan. Bangun. Apa itu? Arsitektur itu.
Bukan bahasa Alkitab. Bukan. Dari evil itu. Menara Babel. Wow, keren lo dapat. Keren. Aduh, nggak tahu. Apa ini? Domba. Ada metal. Metal, Em, bukan metal, Domba Ganjar. dikorbankan. Apa? Aduh, Apa ini? bukan. Gue lihat. Nah, betul. Boleh ya? Betul. Gue lihat dengan dalam. Aduh, apa ini Bu Hamil? Maria dengan Yusuf. Oh iya. Oh, kelahiran Yesus. Oh, Bulan Yesus. Iya tuh semua bilang. Tapi dia Name the baby. Paulus. Kan? Paulus kan? Paulus. Paulus Apa? Enggak. Padang gurun. enggak, Paulus Dibakar. enggak, Paulus Nangis, Paulus ke Damsik jatuh dan ih di apa? Cahaya. Apa sih? Cahaya dan mendengar suara Tuhan dan dia buta, jadi buta. Oh. Kan? Perjalanan ke Perjalanan Damsik. Apa ini? Tuhan apa ini? Ayam. Oh, Matius menyangkal Tuhan. Oh betul. Oh Petrus. Astaga. Dia bilangnya apa? ya Matius. Matius. Astaga. Apa itu? Itu. Bayi di palungan. Bukan. Egypt. Oh, Egypt, Mesir. Ya. Tidak Tuh, tahu. anak itu Kak, anak yang di sungai Kong dan apa itu siapa Musa? kelahiran Musa. Oh, Kelahiran Musa. Kelahiran Musa. Ishak. Itu iya Ishak. benar. Ishak. Musa. Musa. Oh, Musa. Kelahiran Musa kan. Ini Perjamuan Kudus. mantap. Asik. Apa yang kita tak tahu? Itu aja untuk hari ini. Kami senang kamu bergabung dengan kami pada hari ini. Ya, keputusan sesulit apapun yang kamu buat, percayalah Tuhan ada untuk kamu. Bersama Tuhan, kamu juga adalah pahlawan muda. Bye.